Bapak Ibu, siapa yang pernah nonton pertandingan olahraga? Oh dikit ya, kesian. Nggak pernah nonton di TV juga nggak pernah ya? Kalau kita misalkan ada di pertandingan olahraga dan ada pemenangnya, terus pemenangnya lewat, kita kasih apa? Tepuk tangan dong. Sekarang Tuhan ada di mana? Di tengah-tengah kita kan. Kasih tepuk tangan yang paling banyak dong buat Tuhan kita. Lebih kuat lagi. Iya, gitu dong. Luar biasa. Itu baru anak-anak Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa perjanjian lama itu adalah perjanjian yang sudah lewat, ya kan? Dan perjanjian lama adalah gambaran dari apa yang akan terjadi pada perjanjian baru, ya. Nah, kalau kita lihat salah satunya itu di dalam kitab Yesaya, itu dalam kitab Yesaya itu adalah isinya nubuatan-nubuatan ya yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya. Nah, mari kita baca di Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan buat saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, saudara, nubuatan Nabi Yesaya ini disampaikan untuk bangsa Yahudi yang waktu itu dibuang di Babel. Ya. Nah, nubuatan ini terjadi atau tergenapi 150 tahun setelah zaman Nabi Yesaya. Jadi salah satunya mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Alkitab, bahwa Alkitab adalah sabda Allah, dan itu isinya semuanya benar, karena banyak sekali nubuatan-nubuatan yang tergenapi di dalam Alkitab. Salah satunya nubuatan ini, ya, bahwa bangsa Yahudi akan dibebaskan dari perbudakan. Nah, tetapi dari nubuatan ini kita juga mendapatkan nubuatan rohani. Ya. Di dalam perjanjian baru, nubuatan ini juga merupakan nubuatan tentang adanya penebusan dosa bagi bangsa Israel yang menjadi budak dosa dan dibebaskan setelah Mesias datang untuk menebusnya. Makanya ayat ini dibacakan juga oleh Yesus sendiri. Kapan? Nah, kita baca. Yesus membacakannya di Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis yang kita baca tadi. Oh Tuhan ada padaku, dan lain-lain. Kemudian, ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi nas Nabi Yesaya itu tergenapi ketika Yesus membaca, itu artinya Yesus memulai perjalanan penyelamatan yang dilakukan. Ya. Nah, saudara perlu sadari bahwa
Janji keselamatan itu sebetulnya hanya diberikan kepada bangsa Israel. Betul, ya. Tapi hokinya karena bangsa Israel itu banyak yang menolak Yesus, akhirnya kita kebagian, ya. Kita kebagian keselamatan itu. Nah, kita bisa lihat hal itu di dalam Roma 9, Saudara. Roma 9 yang judul perikopnya adalah pilihan atas Israel. Nah, dalam Roma 9 ayat 1 sampai dengan 5, kita bisa lihat bahwa Paulus mengungkapkan kesedihannya yang mendalam karena bangsanya sendiri yaitu menolak Yesus. Kalau kita baca Roma 9 ayat 1 sampai 5, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, para hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, kata Paulus. Bahwa aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Di situ Paulus mengungkapkan dia sedih sekali karena bangsa yang sudah mendapatkan janji itu menolak, tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu kesedihannya itu seperti kalau saudara mau bayangin, saudara punya saudara kandung, ya, yang hidupnya itu kacau, utang di mana-mana, keuangannya kacau. Kemudian ada satu orang yang tahu kesulitannya. Kemudian dia ngomong sama saudara, aku mau nolongin saudaramu, aku mau lunasin semuanya. Tapi begitu saudara sampaikan ke dia tidak percaya dan tidak mau menemui orang tadi. Ya kan? Rasanya kita sedih sekali, kok ini orang menolak kebaikan yang nggak bisa diterima lagi selain dari orang itu. Ya. Nah, kesedihan Paulus ini memperlihatkan kita bahwa kita harus sangat bersyukur. Bersyukur karena orang Israel menolak Yesus, sehingga kita juga diberikan keselamatan. Sebetulnya kita ini nggak layak karena kita bukan bangsa terpilih. Tapi ternyata Paulus juga memberitahukan di dalam perikop ini bahwa Tuhan telah tahu kejadian ini sejak semula. Dia udah tahu bahwa bangsa-bangsa Israel ini akan menolak dia. Ya. Nah, saudara, siapa yang tahu film judulnya Back to the Future? Nah, Back to the Future. Nggak tahu ya? Oh, tahu. Putihnya tahu Back to the Future. Ya, kelihatan umurnya ya. Back to the Future ini pertama kali muncul tahun 1985, ya, yang dibintangin oleh Michael J. Fox sama Christopher Lloyd, ya. Ini sampai Back to the Future 4 kalau nggak salah ya. Ini menceritakan orang yang kembali ke masa lalu, ya. Nah, kalau anak-anak muda zaman sekarang siapa yang tahu cerita Avenger? Thanos, siapa yang tahu Thanos? Yang punya batu gitu kan. Nah, Thanos itu punya batu apa yang warnanya hijau? Dia salah satunya punya batu time, ya kan? Punya batu waktu. Jadi dia bisa pindah ke waktu dimanapun, kapanpun, ya kan? Nah, seperti itu juga film itu tuh terinspirasi oleh Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat kitab Kejadian, yang menciptakan waktu itu siapa? Tuhan, ya kan? Artinya Tuhan itu tidak terbatas pada waktu saat ini seperti kita. Tuhan itu menguasai waktu. Dia mau pindah ke kapanpun bisa.
Ya, dia tahu apa yang akan terjadi, bahwa bangsa Israel akan menolak dia. Ini disampaikan Paulus di Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya, Paulus sudah tahu bahwa ada kitab Perjanjian Lama yang mengatakan hal itu. Nah, kemudian dia juga mengutip di Roma 9 ayat 25, dia mengutip Hosea, kitab Hosea. Kitab Hosea ayat 2, kitab Hosea 2 ayat 23 yang berbunyi, Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan aku akan menyayangi lo ruhema. Mana? Belum ya? Kitab Hosea 2 ayat 23. Di situ ada lo ruhama. Apa itu lo ruhama? Ada yang tahu? Lo ruhama itu artinya tidak dikasih. Di situ Tuhan ngomong bahwa aku akan menyayangi orang yang tidak dikasih. Kemudian dia berkata, kepada lo ami, umatku engkau. Jadi dia akan mengatakan juga kepada lo ami itu artinya bukan milikku. Dia akan mengatakan kepada umat yang bukan miliknya, umatku engkau. Jadi dia menjadikan bangsa-bangsa lain selain bangsa pilihan juga menjadi pilihannya. Nah, di dalam Roma 9 ayat 26, Paulus juga mengutip kitab dari Hosea lagi, kitab Hosea 1 ayat 10 yang berbunyi, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jadi kepada mereka yang tadinya dikatakan bukan umatku, sekarang dijadikan anak-anak Allah yang hidup. Ya. Bahkan Yesus sendiri telah memberikan pernyataan di dalam Matius 21 ayat 43, saudara. Yang bunyinya begini, sebab aku berkata kepadamu, aku itu Yesus ya, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah bagi kerajaan itu. Dia mengatakan itu kepada orang Israel. Ya. Nah, saudara, bukan hanya kita diangkat sebagai bangsa terpilih, tetapi juga kita ditebus dosanya oleh darah Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Ya, darah Kristus yang mengoyakkan batasan antara kita dengan Allah. Di dalam Yesaya 61 ayat 6 ditulis, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dari segala harta benda mereka. Ya. Saudara, di dalam zamannya Adam dan Hawa itu tidak ada batasan antara Allah dan manusia. Makanya Allah itu sering berjalan-jalan dengan Adam, ngobrol. Ya. Kopi mungkin ya, nggak ngerti juga. Kalau ada Starbucks di situ mungkin mereka ngopi kali ya. Nah, tapi sejak Adam dan Hawa melakukan dosa, yaitu makan buah durian, bukan? Durian bukan? Buah apa? Buah apa? Pengetahuan ya. Nah, sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu, maka terbentanglah jarak jurang pemisah antara Allah dan manusia. Sehingga tidak semua orang bisa bertemu dengan Allah. Ya. Nah, karena adanya jurang pemisah itu, makanya kalau kita tahu bait suci dulu, itu dibagi 3 layer. Ya. Layer pertama itu adalah halaman, ruang kudus, sama ruang maha kudus.
Nah, yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana tempat Allah itu berhubungan dengan manusia, itu hanya imam besar saja. Begitu. Nah, kita tahu dari mana bahwa tidak bahwa bahaya sekali untuk ketemu dengan Allah. Kita lihat Keluaran 33 ayat 20. Ya. Di sini dibilang, lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, karena itu ada batasan-batasan antara manusia dengan Tuhan. Di dalam Ulangan 5 ayat 24, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesaran-Nya, dan suaranya telah terdengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tapi ada loh, ternyata dari bacaan yang barusan kita baca, ada orang yang ketemu dengan Tuhan namun bisa tetap hidup. Siapa waktu itu? Musa, pinter banget. Wah, pasti rajin baca Alkitab. Ya. Nah, tetapi tidak semua imam itu bisa ketemu dengan Tuhan. Ya. Kalau dia tidak menjaga diri, tidak menjaga kekudusan, dia akan mati. Siapa contoh imam yang mati? Itu anak-anaknya Harun, Nadab dan Abihu. Ya. Nah, saudara tahu nggak, waktu imam besar itu mau memasuki ruangan Maha Kudus, dia pakai perlengkapan bajunya itu baju spesial, ya. Kemudian yang paling unik adalah di kakinya diikatkan lonceng. Ya. Jadi kalau dia jalan, mungkin dalam bayangan saya waktu dia jalan itu bunyi, "Tring, tring," gitu ya. Nah, selain lonceng, di kakinya juga diikatkan tali, saudara. Ya, yang pasti bukan tali rafia karena bisa putus. Ya. Nah, tujuannya apa? Lonceng ini memperdengarkan bahwa dia masih hidup. Ya. Nah, kalau misalnya sudah lama nggak kedengaran bunyinya, maka tali itu akan ditarik. Kalau ada balasan, artinya hidup. Ya. Kalau ditarik-tarik, nggak ada balasan, nggak ada balasan. Nah, artinya apa? Mati di dalam situ, ya saudara. Mungkin imam besarnya tidak bisa menjaga kekudusan sehingga mati di situ. Nah, gimana cara ngangkatnya, saudara? Karena tidak semua orang bisa masuk ke situ kan. Caranya adalah ditarik satu-satunya. Tali tadi fungsinya untuk menarik dia keluar dari ruangan itu. Begitu. Nah, begitu saudara dan saya menjadi imamnya. Apakah iseng-iseng doang? Menjabat doang? Nah, ngomong-ngomong, saudara ngerti nggak imam itu? Imam itu penghubung antara manusia dengan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya itu priest, ya. Bahasa sekarangnya itu pendeta. Tapi di Alkitab sini ditulis bahwa semua dari kita dijadikan imam, saudara. Ada 4 kalimat terakhir dalam ayat Matius 21 ayat 43. Coba, minta tolong ditampilkan. Coba saudara tolong baca 4 kalimat terakhir. 1, 2, 3. 4 kalimat terakhir. 4 kata terakhir, sorry. 4 kata terakhir. Menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, itulah tujuannya Tuhan membuat kita menjadi imam-imamnya. Supaya kita
Menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menghasilkan buah kerajaan itu? Apa sih menghasilkan buah? Apakah kita ini disuruh jadi petani buah? Hmm? Apa saudara? Saudara ingat nggak di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu ada tulisan datanglah kerajaan, ya kan? Nah, menurut saudara tugas siapa untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi? Tugas kita sebagai imam-imam Allah, imam-imamnya Tuhan, tugas kita untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, menghasilkan buah itu seperti apa? Nah, kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, semua supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau kita melakukan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Apa perbuatan yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita? Keselamatan, betul. Ya kan? Tuhan yang maha mulia, maha luar biasa itu mau turun ke dunia, merendahkan diri menjadi ciptaannya, kemudian disiksa, digebukin, diludahin, dilecehkan. Itu perbuatan terbesar yang Tuhan lakukan buat kita. Ya. Sebetulnya kita sudah pasti masuk ke dalam maut, tetapi karena perbuatannya itu kita dapat penembusan, saudara. Nah, kita dinamai juga pelayan Allah. Nah, saya mau menyinggung tentang pelayan Allah. Nah, saudara, saya pernah mendengar ada orang yang ngomong, saya tuh pengen melayani, tapi saya nggak dipanggil, nggak diajak oleh pendeta untuk melayani. Ya, saya tuh pengen melayani, tapi saya nggak punya kemampuan. Nyanyi nggak bisa, ya kan? Khotbah nggak bisa, macam-macam nggak bisa lah pokoknya. Nah, saudara, saya mau make it clear bahwa pelayanan itu bukan hanya membantu kegiatan ibadah. Membantu kegiatan ibadah kayak pemusik, kayak singer WL, kayak aser. Apakah itu pelayanan? Pelayanan. Betul. Tapi tidak hanya itu, saudara. Pelayanan yang sesungguhnya adalah menginjil, memberitakan kerajaan Allah. Tapi penginjilan bukan hanya memberitakan kerajaan Allah, bukan hanya dengan kata-kata. Ketemu dengan orang, misalnya. Apa ya? Ketemu dengan orang yang kepercayaannya berbeda. Kemudian kita tanya. Atau dengan yang ateis lah, yang parahnya. Ketemu dengan orang yang ateis. Ya. Kita tanya, oh, lu percaya nggak Tuhan itu ada? Nggak mungkin lah Tuhan itu ada. Kalau nggak kelihatan, mana coba kalau emang Tuhan itu ada, munculin di depan. Terus kita mengeluarkan jurus-jurus DK yang kita udah pelajari. Ya kan? Oh, lu nafas pakai apa, bro? Oksigen lah. Kelihatan nggak oksigennya? Enggak. Itu ada. Yang nggak kelihatan belum tentu nggak ada, bro. Lu lihat kursi. Emang tiba-tiba muncul kursi? Enggak kan? Ada yang bikin. Wah, mulai jurus-jurus DK-nya keluar. Ya kan? Tapi jurus-jurus DK yang kita pelajarin itu, omongan-omongan kita yang kita katakan kepada dia, akan percuma kalau setelah itu dia ngomong gini, bro, kemarin ada film, tahu, enak, katanya Gisel temannya. Kemudian
Yang nginjil tadi ngomong. Ya. Saudara, kita harus sadar bahwa perbuatan lebih besar daripada kata-kata. Ya. Bahasa Inggrisnya itu act is louder than sound. Acting kita, perbuatan kita lebih berkuasa daripada apa yang kita katakan. Ya, makanya Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati pada hakikatnya, ya kan? Nah, saya mau menampilkan uh, satu video singkat. Minta tolong multimedia. Ya, ibu-ibu jangan baper ya. Ya, jangan berlebihan ekspektasi. Wah, nanti suami aku gitu. Ya. Nah, dari video ini kita lihat bahwa si kakek itu nggak perlu ngomong I love you darling dan lain-lain ya. Dia cuma melakukan perbuatan-perbuatannya, nutupin sudut meja, ngasih tisu. Dari perbuatannya, si nenek ini tidak perlu lagi perkataan kakek itu. Bahwa dia udah tahu bahwa kakek itu menyayangi dia. Begitu juga dengan kita. Bukan artinya kita tidak perlu menginjil dengan kata-kata, tetapi apa yang kita lakukan itu lebih dilihat orang dibandingkan apa yang kita katakan. Jadi percuma kalau kita ngajak-ngajakin orang ke gereja, tapi kita masih pergi ke baca garis tangan, puncang-puncang, tuh keluar. Atau percuma kita ngajak-ngajak orang ke gereja, tetapi di gereja kita ngegosipin orang. Tapi sorry, nggak mungkin di gereja ngegosipin orang. Ya. Biasanya setelah pulang gereja, ya, karena waktu di dalam gereja tanduk kita nyungsep ke dalam, gitu, otomatis. Ya. Begitu keluar muncul lagi, gitu, kayak antena. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu memperlihatkan apa yang ada di dalam kita. Nah, saudara, saya mau memberitahukan bahwa sangat jarang sekali orang bisa sadar bahwa dia itu salah. Ya. Sering nggak kita merasa orang itu salah tapi nggak sadar-sadar? Siapa yang merasa? Yang merasa salah tapi nggak sadar-sadar ada nggak? Nah, makanya kan nggak ada yang merasa kan? Ada satu, ya kan? Nah, saudara, itu saya pelajarin di ilmu people skill. Ya, saya ini pemain MLM lama, sekarang saya main insurance. Ya, jadi saya belajar tentang people skill. Jadi bahkan penjahat pun yang super jahat itu tidak nyadar bahwa mereka itu jahat. Mereka bilang, iyalah, wajarlah dia kutusuk. Dia ngata-ngatain aku terus. Iyalah, wajarlah aku tusuk. Aku ini lapar, aku minta duit, dia nggak kasih. Gitu. Tidak ada orang yang merasa salah. Ya. Bahkan di survei, saya cari ya, penelitian terhadap narapidana ya di tahun 2021 memperlihatkan mereka punya guilty feeling. Tapi guilty feelingnya ini bukan karena menyesal telah melakukan kejahatan. Guilty feelingnya ini muncul karena menyusahkan orang-orang di sekitarnya, mengecewakan mamanya, mengecewakan anaknya, bukan karena dia merasa sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita jangan jadi orang yang susah untuk dinasehatkan. Ya. Kita ini perlu orang lain untuk melihat kesalahan kita. Kita nggak bisa lihat sendiri kesalahan kita. Siapa yang di sini pernah masang jam dinding?
Dikit karena bos semua, biasa suruh pembantu. Ya. Oh banyak jadi tiba-tiba ya. Jadi kalau saya masang jam dinding, ya lebih gampang saya lihat sendiri sambil manjat, lurus belum ya? Atau lebih mudah saya panggil istri saya, Mas tolong mal liatin lurus atau belum? Lebih akurat yang mana? Diliatin orang. Karena kita kadang-kadang posisi badan kita mencong, kita lihatnya mencong. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kita. Kita susah melihat kelemahan kita sendiri. Kalau saya bikin konten tentang asuransi di Instagram gitu ya, habis saya bikin, saya kirim ke istri saya. Ma gimana? You see. Ya, quality control dulu. Kalau dia bilang, oh asuransi kesehatan loh, kan asuransi jiwa. Terus aku dengerin, iya ya. Gitu. Ya, jadi kita perlu orang lain untuk mengkoreksi kita. Nah, makanya kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Ditulis, firman itu untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kesalahan siapa? Hah? Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Tuh, kesalahan siapa? Kesalahan orang lain, Pak, karena saya nggak pernah salah. Ya, iya loh. Nah, kita baca juga 2 Timotius 2 ayat 25. Nih, perlu ya. Bagi orang-orang yang suka memperbaiki kesalahan orang lain, itu boleh. Boleh. Tapi ada syaratnya. Nih, baca. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal benar. Ya, dengan lemah lembut. Nih, ada lagi nih, Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, kita kan merasa lebih rohani dari orang lain, kan? Ya enggak? Apa saya sendiri? Kemudian kita merasa orang lain salah, gitu kan? Dibilang begini, kamu yang lebih rohani harus memimpin orang itu yang melakukan kesalahan tadi ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, ya jangan dibentak-bentak. Tapi ujungnya ada tulisan lagi, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi di sini juga dibilangin selain menegur dengan lemah lembut, jaga diri sendiri, jangan cuma ngurusin orang lain, ya. Nah, ada lagi nih, banyak nih ayat. Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab setiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya. Kalau kita ngomongin tentang perbuatan, kita tidak lepas dari buah. Ya kan? Kita tidak lepas dari istilahnya yang disebut Alkitab buah roh. Maaf, saya benerot buah roh. Ya. Nah, buah roh ini kalau kita baca isinya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia bilang tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ya, nggak ada orang yang menentang perbuatan-perbuatan tadi, karena perbuatan tadi semua orang pasti ngomong itu perbuatan yang benar. Ya. Nah, kita baca juga Lukas 6 ayat 43-44. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya, saudara, kita harus sadar bahwa buah adalah hasil. Ya, buah itu hasilnya.
Kita bisa lihat pohonnya itu subur, pohonnya itu sehat apa enggak dari buahnya, dari hasilnya, ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat kita itu di dalamnya ada Kristus atau enggak dari apa yang kita lakukan, ya. Nah, tapi saudara ingat, yang disebutkan di sini adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Artinya buah roh itu hanya ada satu, bukan ada buah kesabaran, buah kelemah lembutan, buah pengendalian diri, bukan. Buah roh itu hanya satu, yang di dalamnya ada berbagai macam rasa. Sama kayak buah mangga, di dalamnya ada asam dikit, ada manis dikit, ada apalah dikit gitu ya. Macam-macam rasa di dalam satu buah mangga, ya kan? Mau mangga apapun, kalau mata kita menjam kemudian kita ambil, kita nggak tahu nih buah apa, tiba-tiba kita makan. Kita tahu ini buah mangga karena dia punya ciri khas tersendiri, ya kan? Beda sama buah pepaya rasanya. Walaupun mungkin sama-sama manis. Nah, seperti itu juga kita memperlihatkan siapa di dalam kita, Kristus di dalam kita dengan rasa itu, dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, tapi orang suka ngomong, iya, dia bilang dia anak Tuhan, di dalamnya ada Kristus, tapi suka marah-marah. Iya, dia di dalamnya katanya Tuhan, tapi nggak bisa mengendalikan diri. Iya, dia gini-gini. Kita gampang sekali menilai orang, ya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa buah roh ini pasti ada di dalam setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti ada. Tetapi kadarnya beda-beda. Ada yang kurang asem, misalnya kurang pengendalian diri. Tapi manisnya banyak, ya kan? Misalnya sukacitanya banyak, gitu. Ada yang orang yang kurangnya di damai sejahtera. Ada orang yang kurangnya di sini, gitu. Tetapi semua buah roh itu ada, kadarnya aja yang berbeda-beda. Nah, kita yang seringkali menilai orang lain, itu kita harus sadar. Kayak misalkan kita nonton berita, kemudian ada koruptor, ya. Koruptor ini agamanya Kristen. Terus kita bilang, malu-maluin, katanya Kristen, sudah menerima Yesus, tapi korupsi, gitu. Ya kan? Nah, saudara, kita harus sadar bahwa dia sama kita nggak ada bedanya. Kebetulan aja dosa dia itu ketahuan dan kelihatan umum. Apakah kita nggak punya dosa? Punya. Cuman kebetulan aja nggak ketahuan, ya kan? Dan mungkin bukan dalam hal korupsi, dalam hal lain, ya. Jadi semua dosa di mata Tuhan itu sama. Jadi dia tidak lebih hina daripada kita. Karena kita sama-sama berdosa. Untungnya Tuhan menebus dosa kita dengan darahnya itu. Ya kan? Jadi janganlah kita merasa paling benar sendiri. Nah, jadi kita harus catat di dalam pikiran kita bahwa kita ini seperti program yang masih beta. Tahu nggak saudara program yang masih beta, ngerti nggak? Kelihatan umurnya berapa kalau nggak ngerti, ya? Program yang masih beta, nggak ngerti ya? Program beta itu adalah program yang masih banyak bug-nya. Apa itu serangga? Bug-nya itu errornya. Ya. Kalau program itu baru dibikin, kemungkinan besar tetap ada errornya yang disebut bug. Nah, errornya ini gimana taunya? Biasanya si perusahaan ini akan
memberikan program atau aplikasi ini kepada para pengguna-pengguna untuk dipakai sementara. Nah, dari pemakaian si pengguna ini, akhirnya ketahuan errornya di mana. Ingat, dari pemakaian si pengguna, bukan programmernya. Kesalahan kita juga kita perlu tahu dari orang lain. Sama kayak bug ini. Ya. Nah, kemudian barulah si pengguna ini menyampaikan kepada si programmer bahwa errornya di sini dan diperbaiki. Ya. Kita ini seperti aplikasi yang masih banyak bug-nya, yang perlu orang lain untuk kasih tahu kita salahnya di mana, dan kita harus perbaiki berdasarkan apa? Berdasarkan firman. Ya, berdasarkan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita dikritik, kita harus ingat peraturan pertama. Ya kan? Kalau zaman dulu saya di ospek itu ada 3 peraturan. Ya kan? Nah, di sini juga ada. Kalau kita dikritik, ingat peraturan pertama. Apa? Kita nggak selalu betul. Ya, kebalikan. Kalau dulu, peraturan pertama, kakak selalu benar. Gitu kan? Kata senat saya dulu kan. Peraturan kedua, kalau kakak salah, lihat peraturan pertama. Ya kan? Nah, ini juga pertama, satu, kita tidak selalu benar. Kedua, kalau kita ditegur, ingat peraturan pertama. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini tidak selalu benar, kita membutuhkan orang lain untuk mengkoreksi kita membutuhkan firman Tuhan dan berdoa menjalin hubungan dengan Tuhan agar kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi kita sudah diangkat jadi anaknya Tuhan, sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, tinggal kita menghasilkan buah-buah yang baik untuk Tuhan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dan memberikan kesaksian-kesaksian betapa mulianya Tuhan. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ingat, action is more louder than sound. Ya, apapun yang kita lakukan itu mencerminkan siapa yang ada dalam diri kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu, buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kami percaya Engkau telah datang ke dunia berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mau setiap hari Tuhan semakin disempurnakan, agar setiap hari kami semakin menyerupai Engkau. Biarlah firman-Mu melekat dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh di dalam diri kami, sehingga kami dapat berbuah, menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah, dan mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami serahkan seluruh firman-firman-Mu yang kami dengar tadi, biar Tuhan yang menanam, sehingga berbuah lebat di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.